Udah pada subscribe channel ASN Plus belum? Saya doain yang udah subscribe dan nyalakan notifikasi bisa lulus tes CPNS tahun ini. Amin. Buat yang belum, masih ada waktu nih dalam 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the video! Pegawai negeri sipil atau PNS memang menjadi sebuah pekerjaan yang menjanjikan dan paling diinginkan saat ini. Hal tersebut tidaklah mengherankan. Jika dilihat saat seleksi CPNS berlangsung, maka selalu dipadati oleh pelamar yang jumlahnya tidak pernah sedikit. Padahal, mengikuti seleksi CPNS bukanlah satu-satunya jalan apabila kamu ingin menjadi PNS atau ASN. Lantas, bagaimana caranya agar bisa jadi PNS atau ASN tanpa mengikuti tes CPNS? Salah satu caranya adalah dengan masuk sekolah kedinasan atau perguruan tinggi yang menjamin lulusannya bisa jadi PNS atau ASN secara langsung. Namun, perlu diketahui juga bahwa ada beberapa alasan mengapa perguruan tinggi kedinasan atau sekolah kedinasan terkadang memiliki kekertatan masuk yang dianggap jauh lebih sulit. Bahkan, terbilang sulit jika dibandingkan seleksi masuk perguruan tinggi negeri, atau bahkan sama sulitnya dengan tes calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Ya, perguruan tinggi kedinasan memang dikelola langsung oleh kementerian maupun lembaga pemerintah. Hal tersebut tentu membuat jaminan bahwa lulusan dari perguruan tinggi ini akan bisa langsung bekerja untuk negara sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Hal itu juga yang membuat biaya pendidikan di perguruan tinggi kedinasan relatif lebih murah ketimbang PTN atau lembaga pendidikan tinggi lainnya. Bahkan, ada juga beberapa perguruan tinggi kedinasan yang gratis alias tidak bayar. Maksudnya ialah, ada beberapa perguruan tinggi kedinasan yang memberikan beasiswa berupa biaya kuliah hingga akomodasi untuk mahasiswanya. Sekarang, sudah tahu bukan? Kenapa perguruan tinggi kedinasan menjadi begitu ramai peminatnya? Sebab di sana mereka bisa fokus untuk belajar dan berprestasi tanpa memusingkan biaya kuliah yang meningkat setiap tahunnya. Jadi, mana aja nih sekolah kedinasan yang menjamin lulusannya bisa jadi PNS atau ASN? Saksikan dengan seksama ya, berikut daftarnya. Sekolah Kedinasan PKN STAN yang juga dikenal dengan sebutan STAN adalah sebuah lembaga pendidikan yang berada langsung di bawah Kementerian Keuangan. Hampir semua lulusan yang memenuhi syarat akan bisa bekerja di Kementerian Keuangan atau lembaga negara terkait. PKN STAN juga menawarkan berbagai program studi dengan gelar Diploma 1 sampai dengan Diploma 4. Ini adalah beberapa pilihan program studi jika kamu berminat mendaftar di PKN STAN. Sekolah Kedinasan STIS adalah sebuah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik. Pada awalnya, STIS didirikan sejak tahun 1958 dengan nama Akademi Ilmu Statistik. STIS menawarkan jenjang Diploma 3 sampai dengan Diploma 4. Lulusannya bisa langsung kerja di kantor Badan Pusat Statistik yang tersebar di berbagai wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini adalah beberapa pilihan program studi jika kamu berminat mendaftar di STIS. Akademi Militer bisa dibilang memikat banyak pemuda Indonesia. Melalui lembaga inilah lahir para anggota TNI yang siap melindungi bangsa dan negara. Ingin mengetahui lebih lanjut tentang program studi yang ada di Akmil, berikut adalah daftarnya. Walau sempat menjadi kontroversi beberapa waktu lalu karena ulah beberapa oknum, IPDN masih menjadi pilihan banyak anak SMA untuk melanjutkan pendidikan tinggi kedinasan untuk menjamin menjadi seorang PNS atau ASN. IPDN berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ada tak jauh dari kota Bandung, yakni di Jatinangor, Jawa Barat. Tertarik dengan IPDN? Ini dia program studinya.
Apabila Amerika Serikat memiliki CIA yang menjadi salah satu badan intelijen pemerintah federal Amerika Serikat, Indonesia juga memiliki Badan Intelijen Nasional atau yang lebih dikenal dengan BIN. BIN adalah sebuah organisasi intel yang membawahi Sekolah Kedinasan STIN. Siap belajar jadi tukang bakso atau tukang nasi goreng sambil bawa HT? Kalian bisa masuk sini loh teman-teman. Kamu tertarik mempelajari soal perubahan iklim dan meteorologi? Maka Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bisa masuk dalam pertimbanganmu. STMKG berada di bawah naungan BMKG. Di masa depan, perguruan tinggi kedinasan ini mempersiapkan para lulusan untuk bisa menjalankan tugas Badan Meteorologi itu sendiri. Tidak cuma gratis biaya kuliah, perguruan tinggi dengan sistem pendidikan semi militer ini memberikan uang saku dan tunjangan rutin kepada setiap taruna dan taruninya. Setelah menamatkan studi D4, kamu bisa langsung diangkat menjadi CPNS. Wow, menarik ya! Apabila kamu tertarik menjadi PNS atau ASN dan siap ahli dalam ilmu iklim dan cuaca, maka kamu bisa memilih beberapa program studi sebagai berikut. Selanjutnya, ada perguruan tinggi kedinasan STTN yang berada di bawah Badan Tenaga Nuklir. STTN bisa disebut sebagai satu-satunya sekolah kedinasan di Indonesia yang benar-benar fokus pada bidang teknologi nuklir. Apabila kamu tertarik untuk belajar di sana dan ingin menjadi PNS atau ASN begitu lulus, maka kamu bisa mempertimbangkan beberapa program studi sebagai berikut. Sekolah Tinggi Sandi Negara adalah sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Republik Indonesia. STSN sendiri merupakan satu-satunya pendidikan tinggi persandian yang dimiliki Indonesia. Sekolah kedinasan ini memiliki dua program studi, yakni D4 Manajemen Persandian dan D4 Teknik Persandian. Teknik persandian sendiri memiliki program studi teknik kripto dan teknik rancang bangun peralatan sandi. Sekolah ini akan melahirkan siswa yang menguatkan keamanan data atau informasi rahasia negara dengan lama pendidikan 4 tahun. Kamu juga bisa menjadi PNS apabila lulus dari STSN nanti loh. Selama masa pendidikan, kamu akan diwajibkan tinggal di asrama ya. Ada banyak sekolah kedinasan atau perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Lulusannya pun juga bisa menjadi pegawai Kementerian Perhubungan untuk menangani masalah transportasi dan perhubungan. Berikut adalah daftar perguruan tinggi kedinasan yang menjamin kamu bisa menjadi seorang PNS atau ASN begitu lulus dari sekolah tersebut. Ya, itulah data perguruan tinggi kedinasan yang lulusannya bisa langsung menjadi PNS atau ASN. Sekian informasi kali ini. Jangan lupa like dan share jika dirasa bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam berbagi.